Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021-50100 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tutorial aplikasi software yaitu Journal by Mekari. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu program akuntansi. Program akuntansi adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola pencatatan transaksi keuangan usaha dan menghasilkan data laporan akuntansi bisnis dan perusahaan hingga menghasilkan laporan akuntansi yang akurat, cepat, dan otomatis. Jika pada umumnya berupa program komputer akuntansi desktop, jurnal ini tersedia juga dalam versi mobile berupa aplikasi yang bisa di-download dan digunakan untuk urusan akuntansi di Android dan iOS. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari jurnal itu sendiri. Jurnal adalah software akuntansi online dengan fitur terbaik untuk mengelola pencatatan keuangan, stok persediaan barang, pembukuan, dan operasional bisnis. Solusi automasi usaha yang mudah, efisiensi kapanpun dan dimanapun. Jurnal akuntansi online dilengkapi dengan beragam fitur lengkap untuk mendukung proses pembukuan, keuangan, dan operasional perusahaan dan bisnis yang jauh lebih efisien serta terotomasi dengan baik. Lalu akses real-time-nya juga dari komputer dan mobile gadget. Selanjutnya ada beberapa keunggulan jika kita menggunakan Journal by Mekari. Yang pertama adalah pionir software akuntansi online di Indonesia. Desain dashboard modern dan mudah dioperasikan. Lalu fitur terlengkap dan terintegrasi dalam satu platform. Lalu yang keempat, software dengan kualitas keamanan berstandar ISO 27001. Pelayanan after sales terbaik dengan fitur live chat. Berikut adalah fitur yang tersedia di aplikasi Journal by Mekari. Yang pertama, adanya laporan bisnis dan keuangan. Lalu yang kedua, adanya akuntansi. Jadi lebih mudah untuk meminimalisir risiko kesalahan proses pembukuan dan fitur akuntansi online. Lalu ada produk dan inventory. Di sini mengelola produk inventaris barang dan gudang secara real time dan akurat dalam satu dashboard inventory. Selanjutnya ada biaya dan anggaran. Di sini pengeluarannya akan lebih efisien serta terbebas dari pengeluaran yang Next-nya ada kas dan transaksi. Bisa dilacak dan dimonitor untuk kas dan transaksinya secara online. Rekonsiliasi bank ke laporan keuangan Anda secara otomatis dan mudah. Lalu ada invoice. Pembayaran juga lebih cepat dengan pembuatan invoice otomatis dan terintegrasi ke sistem laporan keuangan. Lalu ada fitur perpajakan, membuat dan kelola faktur langsung di dalam integrasi fitur akuntansi, prosesnya praktis dan sesuai regulasi pajak Indonesia. Lalu ada aplikasi mobile, kemudahan memantau bisnis kapan saja dan di mana saja cukup lewat dari smartphone atau Android atau iOS. Selanjutnya adalah tutorial untuk Introduction to Journal by Mekari. Setelah kita mendaftar untuk akun di Journal by Mekari, kita bisa memasukkan untuk emailnya seperti ini. Selanjutnya akan muncul tampilan awal ketika kita sudah membuka software dari Journal by Mekari. Di sini bisa kita lihat untuk nama perusahaannya telah saya cantumkan, misalnya saja PT YG Tech
precision. Selanjutnya, kita bisa lihat untuk di biaya untuk menggunakan software tersebut. Di sini ada paket berlangganan, lalu ada informasi tagihan. Bisa terlihat ya, di sini untuk perusahaan sudah saya cantumkan nama perusahaannya. Jika ada logo bisa ditambahkan di sini. Lalu juga alamat bisa ditambahkan. Lalu alamat pengiriman jika kita memesan barang di supplier ya. Selanjutnya ada telepon, ada nomor faksimil, lalu nomor NPWP, ada website, email. Selanjutnya detail akun bank. Di sini ada nama bank, cabang bank, alamat bank, lalu nomor rekening, atas nama, SWIFT code, itu bisa ditambahkan ya. Selanjutnya kita masuk kepada penjualan. Bisa kita lihat dulu untuk menu ini. Di sini ada syarat pembayaran. Biasanya perusahaan memberlakukan untuk syarat pembayarannya adalah 30 hari setelah invoice diterima. Selanjutnya di sini ada menu pengiriman, lalu ada diskon, diskon per baris, uang muka, tampilan persen keuntungan di faktur penjualan. Lalu ada tolak penjualan jika kekurangan kuantitas. Selanjutnya ada harga penjualan mengikuti price rule. Selanjutnya jika sudah diedit bisa kita simpan di sini. Selanjutnya kita masuk kepada menu dashboard. Di sini bisa terlihat untuk kita memperoleh informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada arus kas, lalu ada penjualan terhutang, tagihan belum dibayar, daftar akun terpantau, piutang usaha, biaya operasional, dan laba rugi. Selanjutnya juga ada untuk laporan kasnya ya. Setelah itu di sini ada menu shortcut, ada penjualan, lalu pembelian, serta biaya. Selanjutnya ada menu pusat bantuan, di sini ada What's New, berisikan tentang informasi yang ada di jurnal by Mekari. Lalu ada Getting Start, lalu ada pusat panduan, ada buku panduan juga jika kita masih belum tahu untuk langkah-langkah atau kegunaan dari masing-masing fitur. Selanjutnya ada jurnal entrepreneur. Setelah itu, di sini ada riwayat aktivitas. Selanjutnya untuk pemberitahuan, di sini berisi tentang info-info yang akan diberikan kepada kita tentang informasi perusahaan ataupun informasi dari sistem software jurnal by Mekari ini. Selanjutnya kita masuk kepada support ya. Di sini jika kita ingin melakukan tanya langsung kepada tim dari software jurnal by Mekari ini, kita bisa melakukan live chat di support ini. Tinggal klik saja, nanti kita bisa langsung menanyakan mungkin ada keluhan atau ada cara-cara yang belum kita pahami. Selanjutnya kita masuk ke menu kontak. Di sini berisikan daftar pelanggan. Daftar pelanggan ini bisa kita isi untuk perusahaan yang memesan barang kepada perusahaan kita. Di sini ada nama perusahaan, lalu ada alamat, email, nomor handphone, dan saldo. Selanjutnya di menu supplier,
Di sini kita memasukkan nama untuk tempat kita jika kita melakukan pemesanan barang. Lalu di sini ada menu untuk karyawan. Di sini ada daftar karyawan, ada nama-nama karyawannya, lalu nama perusahaan, alamat, lalu ada email, nomor handphone, dan saldo. Di sini ada menu karyawan. Jadi kita bisa menyimpan kontak dari karyawan pelanggan maupun dari supplier. Di sini ada daftar karyawan, ada nama-nama atas nama karyawan tersebut, lalu nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, dan emailnya apa, serta nomor handphonenya berapa. Lalu ada saldo jika ada yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut, tetapi tidak bisa tersambung dengan via telepon perusahaan ataupun dengan email perusahaan. Jadi kita bisa menghubunginya via karyawan tersebut. Selanjutnya di sini ada menu produk. Di menu produk ini bisa kita cek untuk, di sini saya sudah memasukkan beberapa nama produk ya. Ada Matabor diameter 5, lalu Obeng Junior, di sini juga ada harga jualnya 330.000 dan 507.000. Lalu untuk yang di gudang, di sini bisa kita cek untuk sisa barang ataupun proses barang masuk dan barang keluar, serta sisa stok. Selanjutnya di sini ada aturan harga. Lalu kita masuk ke pengaturan aset. Berisikan tentang aset tertunda, lalu aset aktif, dijual atau dilepas, serta penyusutan. Lalu di sini ada daftar akun. Daftar akun ini akan tampil untuk menyupport laporan keuangan perusahaan kita. Di sini ada kodenya, lalu juga ada nama akunnya, kategorinya sudah ada juga di sini. Kita tinggal memasukkan untuk saldonya saja. Jika sudah dimasukkan angkanya, kita bisa mengecek apakah hasil tersebut bisa balance atau tidak. Jika tidak balance, berarti ada kekeliruan dari penginputan data yang telah kita lakukan. Jadi sudah terotomatis mereka atau di software ini terlihat balance atau tidaknya. Lalu kita masuk ke kas dan bank. Berhubungan dengan yang tadi daftar akun kas ya, di sini juga ada nama akunnya, di sini ada 3. Ada kas, rekening bank, lalu ada giro. Biasanya untuk kas ini bisa di sini akan terlihat untuk pemasukan 30 hari mendatang. Biasanya terlihat dari invoice yang telah kita buat, lalu dari pengiriman tersebut, penerimaan invoice di pelanggan kita, maka sudah terhitung untuk kedepannya 30 hari. Jadi di sini sudah ada total untuk pembayarannya. Lalu ada 30 hari mendatang untuk pengeluarannya. Biasanya per bulannya pastinya perusahaan akan menginput data-data untuk pengeluaran atau kebutuhan di perusahaan tersebut. Lalu di sini ada saldo kas dan ada saldo kartu kredit jika memakai kartu kredit. Selanjutnya kita masuk kepada penjualan.
Di menu penjualan ini ada penjualan yang belum dibayar, bisa terlihat juga, lalu ada penjualan untuk jatuh tempo dan pelunasan diterima 30 hari terakhir. Sini ada faktur penjualannya juga, lalu ada pengiriman, pesanan penjualan, lalu penawaran. Selanjutnya ada membutuhkan persetujuan. Lalu kita masuk kepada menu pembelian. Di sini sebagai pengingat jika kita misalkan untuk pembelian barang yang belum dibayar atau hutang kita kepada supplier. Lalu pembelian jatuh tempo, lalu ada pelunasan dibayar 30 hari terakhir. Di sini juga dicantumkan ya untuk pelunasan dibayar 30 hari terakhir. Karena biasanya perusahaan akan mengecek PT mana saja yang sudah membayar di bulan tersebut. Jadi masih ada pengingat untuk 30 hari sebelumnya jika ada pertanyaan dari perusahaan atau dari supplier, kita bisa langsung mengecek di menu ini. Selanjutnya ada biaya. Daftar biaya itu ada biaya pengeluaran ya. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke Mercari Pay. Di sini kita bisa menggunakan Mercari Pay jika memang butuh ya untuk penerimaan dan pengiriman pembayaran dari mana saja. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk menyediakan virtual account, kartu kredit, serta e-wallet untuk setiap pelanggan. Bisa mendapatkan akses ke semua metode transaksi hanya dengan satu dompet digital. Jika kita membutuhkan ini, maka kita bisa mengaktifkannya. Jika tidak, biasanya dari yang ketiga tadi ya, ada kas, lalu ada rekening, lalu ada giro. Selanjutnya di sini juga ada pengelolaan pajak. Bisa kita lihat untuk klik pajak, di sini nama fiturnya atau menunya. Seperti ini tampilannya. Mengelola pajak lebih mudah dan cepat melalui integrasi dengan klik pajak. Jadi di sini bisa dapat membuat faktur pajak langsung dari faktur penjualan. Lalu juga rekonsiliasi untuk faktur pajaknya juga bekerja secara otomatis. Lalu di sini juga ada terdaftar dan diawasi oleh DJP ya. Kita masuk ke menu payroll. Di sini untuk menu payroll hanya tambahan saja ya. Kalau untuk ini iklannya, Mercari Talenta. Atau bisa absen ya, maksudnya absen dari karyawan tersebut. Seperti ini, kelola absensi online karyawan secara real time melalui aplikasi mobile. Selanjutnya ada pengajuan cuti dan lembur, lebih praktis dan transparan. Lalu sinkron dengan pembukuan gaji secara otomatis dan akurat dengan integrasi jurnal. Selanjutnya juga bisa menghindari resiko salah hitung dan kerumitan di dalam pengelolaan payroll. Kita bisa meninggalkan proses manual yang memakan waktu dan biaya dengan integrasi sistem jurnal dan dukungan after sales terpercaya dalam pelatihan dan penggunaan. Setelah itu, kita dapat melihat laporan keuangan kita. Di sini ada neraca, menampilkan apa yang perusahaan miliki atau yang disebut dengan aset. Lalu apakah ada hutang atau liabilitas, dan
apa yang kita sudah investasikan pada perusahaan atau bisa disebut juga ekuitas. Lalu ada laporan laba rugi, di sini menampilkan setiap tipe transaksi dan jumlah total untuk pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Ada arus kas, mengukur kas yang telah dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dan menunjukkan detail pergerakannya dalam satu periode. Selanjutnya ada perubahan modal, menampilkan perubahan atau pergerakan di dalam ekuitas pemilik yang terjadi dalam periode tertentu. Selanjutnya ada anggaran laba rugi, memungkinkan perusahaan untuk membandingkan anggaran keuangan yang sebenarnya. Lalu ada buku besar, di sini menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporannya juga bermanfaat jika kita memerlukan daftar kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Di sini penting ya, apalagi untuk keuangan. Jadi harus datanya itu lengkap. Selanjutnya ada jurnal, di sini daftar semua jurnal per transaksi yang terjadi dalam periode waktu. Berguna untuk melacak di mana transaksi kita masuk ke rekening masing-masing ya. Supaya tadi untuk kasnya tersebut bisa balance, yang sudah pertama tadi kita bahas. Lalu ada trial balance, menampilkan saldo dari setiap akun, termasuk saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir dari periode yang ditentukan. Lalu ada ringkasan bisnis, di sini menampilkan ringkasan dari laporan keuangan standar beserta wawasannya. Lalu ada manajemen anggaran. Di sini alat untuk mengatur anggaran pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Jadi menu di dalam jurnal Bayi Mekari ini sangat sudah menjadi satu ya, sangat bagus untuk perusahaan. Jadi kita tinggal menginput data-datanya saja, lalu kita bisa langsung melihat laporan di akhirnya tanpa harus mengecek satu-satu lagi. Jadi sudah otomatis seperti itu. Kita tinggal cek sedikit saja untuk angkanya sudah balance atau belum. Kalau manual lebih sulit karena proses pengerjaannya pun lebih lama dan ketelitian kita pun juga dituntut harus teliti jika menggunakan software jurnal ini. Kita hanya teliti untuk penginputan datanya saja. Untuk laporannya sudah terakumulasi dengan otomatis. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan atau sudah selesai untuk penggunaan di sistem jurnal ID Bayi Mekari ini, kita bisa mengklik tombol ini untuk keluar. Dan ketika kita ingin menggunakannya lagi, kita bisa memasukkan email dan kata sandi yang telah kita input sebelumnya. Seperti ini, jika kita ingin mau masuk lagi ke jurnal tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai tutorial yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya juga saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.